Baik, terpuji nama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Boleh kembali berjumpa dengan setiap jemaat Tuhan yang beribadah dalam ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias Indonesia. Kami menyapa setiap jemaat Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini. Selamat datang, selamat hari Minggu, selamat beribadah di Gereja Tiberias Indonesia. Menyapa setiap jemaat Tuhan juga yang beribadah via live streaming. Kita boleh lambaikan tangan setiap kita bersama-sama di atas kepala kita. Kami menyapa jemaat Tuhan. Shalom Tiberias. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Shalom. Bersama-sama kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita yang paling terbaik buat Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus hadir bertata di atas pujian umatnya, amin. Kita percaya saat kita menyembah, kita memuji Tuhan, sesuatu yang besar terjadi di tengah-tengah setiap kita. Kuasa Tuhan sanggup mengubahkan setiap hidup kita. Kita percaya tubuh darahnya dicurahkan bagi setiap kita. Kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan, kemenangan pasti menjadi bagian setiap kita. Boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi, lebih meriah lagi buat Tuhan kita yang ajaib. Sama-sama kita boleh satukan hati kita di pagi hari ini. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita butuh Tuhan Yesus, kita perlu Tuhan Yesus. Kita naikkan doa setiap kita sama-sama pagi hari ini sama Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Betapa hati kami limpah dengan syukur, hati kami limpah dengan pujian. Kami datang pagi hari ini menyatakan syukur kami Tuhan. Kami butuh Tuhan Yesus. Nyatakan lawatan Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, kebaikan-Mu melimpah bagi setiap kami. Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya. Jamah setiap kami Tuhan, lawat setiap kami, pulihkan setiap kami. Kami doa Tuhan Yesus, apapun tantangan pergumulan kami letakkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Secara khusus kami berdoa pagi hari ini menopang doa bagi Natal Gereja Tiberias hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022. Agar ibadah boleh berjalan dengan lancar. Kami tolak hujan, agar siapapun yang boleh hadir tahun-tahun sebelumnya boleh kembali hadir, memenuhi Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, lautan manusia penuh dengan kekudusan. Berkati hamba-Mu Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Firman Allah tidak pernah gagal, pasti mengajar, menegur, mengubahkan kami. Kami naikkan syukur kami, pengagungan kami hanya bagi Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan. Yang disayang Tuhan, Tiberias, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan di atas kepala kita bersama-sama. Dia layak dipuji, Dia layak diagungkan. Hanya Tuhan Yesus segalanya bagi setiap kita. Mari bersyukur sama Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kita kasih kemuliaan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Mari bersama-sama. Kemanakah kami mencari, katakan kasih sejati. Kasih sejati. Kemanakah kami berseru? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala
segala sesuatu, pulihkan segala sesuatu. Sambil angkat tangan kita bersama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami katakan kami perlukan Tuhan. Mari lebih sungguh lagi. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan. Kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan, jalan sendiri. Kami perlu Tuhan Yesus, kami perlukan Tuhan, kami perlukan. Mari sambil angkat kedua tangan kita. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Tuhan Yesus, kami perlukan Tuhan. Sambil angkat kedua tangan kita datang sama Tuhan Yesus. Mari bersyukur, mari berterima kasih buat kebaikan-Nya. Kami katakan kasih-Mu melimpah Tuhan, keajaiban-Mu dinyatakan. Haleluya. Oh, hanya nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang layak kami tinggikan. Kami butuh Tuhan Yesus. Mari gereja Tiberias sambil angkat tangan kita datang sama Tuhan Yesus. Kami katakan kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan. Tuhan hadir di atas pujian umat-Nya. Inilah seruan setiap kami. Mari gereja-gerejanya Tuhan datang sama Tuhan. Perlukan. Kita boleh sambil bangkit berdiri bersama-sama, angkat tangan-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kita berikan sorak-sorai di atas kepala kita yang mengandalkan Tuhan Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan. Sekali lagi kita buka hati setiap kita. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan selamanya. Kami perlukan Tuhan. Mari bersama-sama tinggi dia. Kami perlukan Tuhan. Oh,
sampai di atas kepala kita. Hanya bagi Tuhan Yesus segala pujian, segala syukur kami Tuhan. Lebih dahsyat lagi di atas kepala kita. Haleluya. Biarlah hati kami limpah dengan pujian syukur Tuhan Yesus. Hati kami limpah dengan nyanyian. Sebab Engkau Tuhan layak kami agungkan, layak kami tinggikan. Dari dasar hati kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Saat kami mengandalkan Tuhan, maka mata kami melihat kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Doa-doa orang benar bila dengan yakin didoakan, pasti besar kuasanya. Dalam satu nama yang ajaib, nama yang mengubahkan, nama yang memberi kami sukacita, nama yang memberi kami kepastian. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang disayang Tuhan, umat kepunyaan Allah Tiberias, dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat saudara bagi di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama pagi hari kita sama-sama memuliakan Tuhan Yesus, Allah yang telah persatukan kita saudara. Serangan haleluya. Yes, pagi hari ini Tuhan yang terbaik kami berikan bagi Tuhan Yesus yang telah menebus setiap kami. Sama-sama katakan Gereja Tiberias Indonesia, satu suara, katakan. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Katakan ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Katakan di dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan kami nyatakan dengan sungguh percaya, ku tak pandang dari suku mana. Sama-sama Tiberias. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau katakan buat kiri kananmu saudara, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah. Wow. Lambaikan tanganmu Tiberias pagi hari, katakan di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Oh Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, Allah yang telah persatukan kami. Datanglah kerajaan-Mu berkuasa pagi hari ini kami. Oh Tuhan, dalam Yesus Tuhan. One, two, three, go. Ayo sama-sama satu suara gereja Tuhan. Di dalam Yesus. Oh, haleluya. Cinta keluarga Allah, cinta
cinta. Haleluya. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat saudara buat Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan. Kita boleh bersyukur pagi hari ini bersama-sama kembali di rumah Tuhan untuk sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini saudara, kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, saya rindu untuk bacakan bagi saudara terkasih dalam Tuhan. Itu suara gembala kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Untuk tema minggu ini yaitu saudara, bagaimana untuk kita tidak menghakimi. Roma yang pertama doa pembuka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberi perintah kepada gembala sidang Tiberias untuk menyerukan manusia harus suci pikiran, suci perkataan dan suci perbuatan. Cepat atau lambat suatu hari nanti setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Doa kami agar semua jemaat Tiberias Engkau selamatkan. Berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi. Apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak turun, dan punya roh majikan. Kemudian Roma yang kedua, bagaimana untuk kita tidak menghakimi. Jika kita mengasihi Allah, maka kita harus mengasihi manusia juga. Bagaimana untuk kita tidak menghakimi? Itu yang pertama, orang yang menghakimi akan dihakimi. Dalam Matius 7 ayat 1 hingga 5. Jika kita menghakimi orang secara tidak langsung, kita sedang menghakimi diri kita sendiri. Tidak menghakimi artinya setiap orang tidak boleh menempatkan diri lebih tinggi dari sesama kita. Yang kedua, saling merendahkan diri atau satu dengan yang lainnya. Dalam Yohanes 13 ayat 13 hingga 17. Hendaklah kita menjadi hamba bagi sesama kita dan menganggap yang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Filipi 2 ayat 3. Matius 23 ayat 13 menjelaskan, yaitu Tuhan sangat tidak senang dengan orang yang sombong rohani. Yang ketiga, tidak menutup mata terhadap dosa. Matius 18 ayat 15. Tuhan mau kita berwaspada dalam menanggapi dan mengenali masalah yang sedang terjadi sehingga bisa menegurnya dengan kasih. Yohanes 12 ayat 47 menjelaskan, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan bukan menghakimi. Yang keempat, berbicara dengan kasih dan tidak mengecam. 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 5. Prinsip yang terpenting untuk dipahami adalah kita tidak mengampuni saudara seiman, maka kita pun tidak diampuni. Semakin banyak kita memberikan kasih, maka semakin banyak kita menerima penjagaan, berkat dan kasih dari Tuhan. Kemudian Romawi yang ketiga, Tuhan Yesus memberi kita kuasa menang atas mara bahaya dan penyakit. Firman Allah di dalam Lukas 10 ayat 17 hingga 20 mengajarkan kepada kita, yaitu yang pertama, kita diberikan kuasa-kuasa menang atas setan-setan dan menang atas kuasa-kuasa gelap. Yang kedua, kuasa-kuasa Allah untuk menahan kekuatan musuh. Artinya Tuhan Yesus memberikan kita kuasa-kuasa ilahi agar kita tidak dikuasai musuh yang hendak mencelakakan kita, yang hendak menyerang kita. Kita dipagari, kita ditudungi oleh kuasa-kuasa ilahi dari sorga. Tuhan Yesus menjanjikan kita tidak akan ada mara bahaya, tidak ada yang membahayakan kita. Yang ketiga, berlaku bagi siapa janji-janji itu. Tuhan Yesus hanya menjanjikan kepada mereka yang namanya terdaftar di sorga. Artinya berlaku bagi mereka yang sebagai warga kerajaan sorga. Doa penutup, mari bersama-sama kita menghadiri perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Mari bersama-sama memenuhi perintah Tuhan Yesus untuk merayakan kelahirannya dengan penuh ucapan syukur dan pengagungan. Mari kita berdoa agar acara Natal Gereja Tiberias Indonesia 3 Desember 2022 di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta berhasil penuh sesak. Siapapun yang pernah hadir tahun-tahun sebelumnya agar hadir kembali. Lautan manusia memenuhi Stadion Gelora Bung Karno Senayan. Tuhan Yesus tolong beri cuaca yang indah, tidak hujan,
bulan tepat di atas, agar siapapun yang hadir pulang membawa mujizat, membawa jawaban doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita selalu tepuk tangan yang paling dahsyat saudara bagi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Kita bersyukur pagi hari ini kita sudah dengar pesan Tuhan lewat pesan suara gembala. Dan saat ini kita lebih lagi saudara diperlengkapi lewat pemberitaan firman Tuhan. Mari buka hatimu, datang sama Tuhan dengan hati yang rela. Kita pasti diberkati Tuhan pagi hari ini. Sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, Allah yang senantiasa setia terus dalam kehidupan kami. Kami datang Tuhan, telah memberikan pujian, syukur kami lewat setiap nyanyian kami yang kami naikkan Tuhan pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang luar biasa. Hari ini kami boleh bersama-sama bersatu Tuhan Yesus dalam hadirat-Mu. Sebentar ya Tuhan, dengarkan firman-Mu. Kami berdoa, biarlah firman-Mu bekerja di antara setiap kami, meneguhkan setiap hati, pikiran, dan setiap kehidupan kami, agar setiap kami yang mendengarkan firman-Mu diberkati Tuhan. Ada kuasa Tuhan, ada janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Orang-orang yang percaya mengandalkan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapak, ucap berkat untuk hamba-Mu yang akan melayani Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan pagi hari ini, penuh kuasa, penuh dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Ini setiap kami Tuhan, kami datang dengan hati yang rela, siap terima pengajaran-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat saudara bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu sama Dia saudara. Arahkan hatimu sama Tuhan Yesus. Rindukan Dia pagi hari ini. Ini setiap kami Tuhan. Ini kerinduan kami ya Bapa. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Katakan emas perak dan permata tiada artinya. Aku ingin lebih dekat lagi Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan Yesus kami sampaikan. Lebih dari segala. Kita sambut firman Tuhan saudara pagi hari ini. Angkat kedua tanganmu, katakan aku ingin Tuhan Yesus yang berkuasa dalam hidup ini. Oh, emas perak dan permata, katakan tak ada artinya Tuhan. Lebih dari segala yang kami miliki Tuhan, kami mau keselamatanmu pagi hari ini. Ku ingin lebih dekat, oh, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan setiap kami Tuhan pagi hari ini. Oh, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih-Mu yang berlimpah bagi kami, hadirat-Mu yang menyegarkan kami. Kau ada di tengah kami, Kau bertakhta atas pujian penyembahan kami. Kami siap untuk dengar firman-Mu, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu,
Teguhkan setiap firman ya Tuhan dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih hari ini kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap guk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi sukacita Tiberias Gading Nias dan juga Tiberias live streaming di rumah masing-masing. Berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Hari ini saya mau berbicara dari teks firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 16. Kita mau lihat firman Tuhan Matius pasal 16 ayat 24 sampai 26 mengenai pentingnya kita sebagai anak Tuhan untuk hidup memikul salib. Matius 16 ayat 24 sampai 26. Iya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Setiap orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Saudaraku, saya percaya bahwa tujuan dari hidup ini adalah menjalani cara hidup yang sedemikian rupa supaya kita dapat mentolerir dan mengatasi beban eksistensi kehidupan ini. Dan saya percaya itu adalah tujuan hidup manusia. Ada cara hidup yang sedemikian rupa, di mana kalau engkau menjalani cara hidup itu, maka engkau dapat mentolerir kehidupanmu dan eksistensimu. Karena kehidupan manusia dan eksistensi manusia, saudaraku, ya, kita fana, kita terbatas, kita satu hari nanti akan mati, kita juga ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, dan manusia begitu rapuh terhadap berbagai macam penderitaan, dan proses ini diceritakan dalam kitab yang pertama dalam Alkitab, pasal yang awal mengenai kejatuhan manusia di dalam dosa, sehingga manusia tahu bahwa dia telanjang, dia fana, dia rapuh terhadap berbagai macam penderitaan. Dan cara hidup seperti apa yang harus kita jalani, saudaraku, untuk dapat mentolerir semua fakta tersebut. Bahwa kita fana, bahwa kita akan mati, bahwa kita rapuh terhadap berbagai macam penderitaan. Plus, tambah lagi satu ancaman ekstra, yaitu kita memiliki potensi untuk menjadi jahat. Dan potensi manusia untuk menjadi jahat itu menambah penderitaan yang ekstra. Kita memiliki penderitaan bawaan, saudara. Penderitaan bawaan yang saya maksud adalah bahwa kita fana, itu penderitaan bawaan yang gak bisa diapa-apain, yang gak bisa diutak-utik. Karena itu memang bawaan. Tetapi cukuplah penderitaan manusia untuk berhenti di penderitaan bawaan tersebut, karena ada penderitaan ekstra. Penderitaan ekstra tersebut bernama kejahatan. Dan penderitaan ekstra ini, saudaraku, jauh lebih besar daripada penderitaan bawaan itu sendiri. Karena penderitaan bawaan ada batasnya. Tapi penderitaan ekstra itu tidak ada batasnya. Kejahatan manusia tidak ada batasnya. Betul atau tidak, saudara? Di atas kejahatan akan ada kejahatan lagi, di atas kejahatan akan ada kejahatan lagi, ya. Dan manusia tidak usah diajar untuk menjadi jahat. Jadi ada cara hidup yang sedemikian rupa, saudaraku, di mana kalau engkau menjalaninya, maka engkau dapat mentolerir tragedi eksistensi ini. Dan ada cara hidup yang dimana kalau engkau menjalaninya,
maka bukan hanya engkau nggak bisa tolerir eksistensi kehidupan ini, bahkan justru kalau engkau menjalaninya, yaitu cara hidup yang lain selain dari salib, kalau engkau menjalaninya maka engkau akan memperburuk semua yang ada. Alias, kalau kita jahat, penderitaan kita akan bertambah banyak. Betul atau tidak, saudara? Akan maksimal. Itu kenapa jalan ini adalah jalan yang Yesus sebutkan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan agama kita, yaitu agama Kristen, saudaraku, pada mula-mulanya tidak disebut sebagai agama Kristen. Agama kita awalnya namanya adalah jalan, namanya adalah the way atau jalan. Dan pengikut-pengikut Tuhan, sebelum mereka disebut orang Kristen, mereka disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Dan jalan inilah yang dimaksud dengan ketika Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah jalan-jalanmu. Dan Daud juga berdoa kepada Tuhan, tunjukkanlah jalan-jalanmu. Ada cara hidup yang sedemikian rupa, saudaraku, di mana kalau saudara menjalani hidup ini, saudara akan mengalami kelegaan. Yang setuju katakan amin. Di mana Yesus berkata, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dan apa yang Yesus mau berikan kepada kita adalah kelegaan. Karena jelas, saudaraku, bahwa manusia tidak usah diajarkan untuk jahat. Manusia tidak perlu diajarkan untuk memperburuk keadaan. Karena kita masternya, kita jagonya dalam memperburuk keadaan kalau kita mau jujur. Betul atau tidak, saudara? Manusia nggak usah diajar. Apapun keadaanmu, seburuk-buruknya keadaanmu sekarang, saya tidak peduli apa masalah saudara sekarang. Seburuk-buruknya masalah saudara, engkau bisa memperburuk keadaan lebih parah lagi kalau kita jahat. Betul nggak, saudara? Kita bisa memperburuk keadaan. Gampang untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih buruk lagi dan lebih buruk lagi dan lebih buruk lagi. Itu kenapa neraka digambarkan sebagai lubang tanpa alas di kitab Wahyu. Ya, lubang tanpa alas, lubang yang tidak ada dasarnya. Ya, karena dalam keadaan yang buruk akan ada yang lebih buruk lagi, yang lebih buruk lagi, yang lebih buruk lagi. Ya, dan manusia sangat kreatif dalam memperburuk keadaan, dan kejahatan akan memperburuk keadaan dan hanya akan menambah penderitaan sedemikian rupa. Dan bahkan itu dapat dikatakan sebagai definisi praktis dari kejahatan. Ya, kejahatan adalah keinginan untuk manusia itu sudah menderita dan manusia sudah rapuh terhadap berbagai macam penderitaan. Tapi kejahatan adalah keinginan untuk mengeksploitasi, memaksimalkan penderitaan tersebut, mempergunakan penderitaan tersebut dan kerapuhan tersebut untuk dimaksimalkan, untuk tujuan jahat. Yang lambang sempurna dari kejahatan tersebut adalah salib Kristus. Ya, karena salib adalah lambang dari kejahatan yang sempurna. Orang yang disalib tidak boleh langsung mati, tapi penderitaannya harus maksimal. Betul atau tidak, saudara? Karena kalau mati, ngapain disalib? Kalau langsung mati, ya bisa dipancung, betul? Atau bisa ya cara kematian yang lain lah, ya. Tetapi salib memang dirancang untuk gak boleh langsung mati, tapi dimaksimalkan apanya, saudara? Penderitaannya itu dimaksimalkan. Nah, cara hidup yang seperti apa yang harus kita jalani, saudaraku yang terkasih, untuk dapat mentolerir segala kondisi realita hidup tersebut. Realita yang saya maksud adalah kita terbatas, kita fana. Realita yang saya maksud adalah kita rapuh terhadap berbagai macam penderitaan, plus kita memiliki manusia, memiliki potensi untuk
menjadi jahat. Cara hidup yang sebagaimana yang harus kita jalani. Kita lihat firman Tuhan dalam Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 12 ayatnya yang ke-8. Silakan Bro David. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Kesia-siaan atas apa? Kesia-siaan, ya. Karena saudaraku yang terkasih, kalau kita menjalani hidup ini dan kita sadar bahwa kita fana, kita sadar bahwa kita rapuh terhadap berbagai macam penderitaan, pertanyaan besarnya adalah, apa gunanya hidup? Apa nilai dari kehidupan ini? Dan manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat bertanya pertanyaan ini. Dan menurut saya bagaimana engkau menjawab pertanyaan ini sangat penting. Ya, bagaimana saudara jawab pertanyaan apa gunanya hidup? Ya, apa nilai dari kehidupan? Apa maknanya saya hidup? Bagaimana engkau menjawab pertanyaan ini sangat-sangat penting. Ya, saya singgung minggu lalu, saudara, ya apa yang terjadi 2 minggu lalu di Thailand, ya, dan ini masih segar di ingatan kita. Ada seseorang di Thailand, seseorang yang sepertinya terhormat, memiliki pekerjaan yang terhormat. Ini bukan orang gila, ya, dia sepertinya orang normal. Dan kasus seperti ini jangan remehkan, saudara, ya, karena kasus seperti ini menurut saya adalah penyakit jiwa yang laten. Ya, bahwa orang ini dia datang ke satu sekolah anak-anak dan dia bunuh puluhan orang. Kalau saya tidak salah 30-an, ya. Dia bunuh tanpa alasan yang jelas. Dia nggak kenal korban-korban tersebut, dia tidak kenal sama sekali. Dia habisi dan sebagian besar adalah korbannya adalah anak-anak. Dan setelah dia bunuh korban-korban tersebut, dia pulang ke rumah. Dan setelah dia pulang ke rumah, dia bunuh istrinya, dia bunuh anaknya sebelum dia bunuh dirinya sendiri dan dia mati. Kenapa manusia bisa lakukan hal yang seperti itu? Saudara yang terkasih, saya percaya binatang tidak mampu lakukan kejahatan yang se-ekstrim tersebut. Betul atau tidak, saudara? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa baik dan bisa jahat. Dan kalau kita renungkan, manusia satu-satunya makhluk yang bisa mempertanyakan apa gunanya hidup ini. Karena binatang berdamai dengan kehidupan, walaupun hidup mereka mungkin juga nggak gampang, saudara. Susah juga hidup mereka. Tetapi mereka sepertinya berdamai dengan kehidupan. Tapi manusia satu-satunya makhluk, satu-satunya spesies yang bisa bunuh diri. Betul atau tidak? Ya, nggak ada kucing di Jakarta bunuh diri, saudara. Karena kerasnya hidup di ibu kota. Lalu dia merenungkan apa gunanya saya hidup. Lalu dia siapkan, ya, gantungan. Dia gantung dirinya. Mungkin atau tidak? Kucing minum baygon bisa atau tidak? Ya, karena diputuskan sama pacarnya. Ya, karena kucingnya minum baygon, saudara. Nggak ada kayak gitu, nggak ada drama kayak gitu. Ya, tapi manusia bisa memandang hidup ini sia-sia dan kita harus belajar dari Salomo. Salomo orang yang kaya raya, dia punya segalanya. Dan kitab Pengkhotbah ini adalah salah satu kitab yang paling jarang dijamah karena mungkin susah untuk dibaca karena Raja Salomo ini berfilsafat tentang kehidupan dan bertanya apa makna hidup ini, apa gunanya hidup ini. Dan dalam segala hikmat dan kekayaan dan kemegahannya, saudara, dia berkata berulang-ulang dalam kitab Pengkhotbah, semuanya adalah semuanya adalah usaha menjaring angin. Bahkan dia berkata kesia-siaan di atas kesia-siaan. Orang yang memandang bahwa hidup ini tidak ada maknanya dan tidak ada artinya adalah orang yang berbahaya. Dan kalau kita memandang hidup ini tidak ada maknanya, apa gunanya hidup? Dan apa gunanya saya hidup kalau saya fana, saya rapuh terhadap berbagai macam penderitaan. Dan kalau kau memandang semuanya adalah sia-sia, maka itu satu langkah dari godaan untuk jahat sangat besar kalau engkau memiliki pandangan hidup yang seperti itu. Karena engkau marah terhadap Tuhan,
Kau marah terhadap kehidupan. Dan kau mau balas dendam terhadap kehidupan. Dan saudara bisa melihat roh Kain dalam spirit tersebut. Ya, dalam sentimen tersebut ada roh Kain. Ada roh Kain dalam pembunuhan yang dilakukan oleh orang Thailand tersebut. Karena korbannya dia juga nggak kenal. Dia nggak kenal siapa. Dan nggak pernah nyakiti dia. Kalau kita memandang hidup ini sia-sia dan tidak bermakna, itu bahaya. Dan banyak orang pintar, banyak orang intelek, bahkan menderita penyakit kejiwaan ini yang saya sebut sebagai miskin makna. Miskin apa? Makna. Hidupnya tidak ada maknanya, hidupnya tidak ada artinya. Ada satu cabang filsafat yang paling modern, namanya postmodern, sesudah modern, postmodern. Dan kesimpulan dari filsafat ini berbahaya sekali. Seperti yang Salomo katakan, kesimpulannya adalah semuanya adalah sia-sia, nggak ada makna, nggak ada arti, semuanya suka-suka, semuanya adalah buatan manusia. Kita semua menciptakan nilai yang kita punya, tidak ada yang bermakna, tidak ada yang berarti, semuanya adalah sia-sia. Dan kalau kita memandang kehidupan seperti itu, kita lihat Pengkhotbah pasal 2, Salomo ini sampai pada satu titik di mana dia berkata semuanya adalah sia-sia, dan dia sampai satu titik di mana dia menyimpulkan bahwa dia membenci kehidupan ini. Pengkhotbah 2 ayat yang ke-17 dan ke-18, silakan Bro David. Pengkhotbah 2, 17-18. Oleh sebab itu aku membenci hidup. Aku membenci apa? Hidup. Membenci apa saudara? Nah ini bahaya. Ya. Dia membenci apa? Hidup. Karena kalau saudara memandang semuanya sia-sia belaka, hidup ini apa artinya? Saya fana, saya raputra berbagai penceritaan, dan siapa yang meminta kehidupan yang semacam itu saudara? Siapa yang meminta kehidupan yang seperti itu? Itu kenapa? Cara hidup yang benar adalah cara hidup yang dapat menetralkan tragedi kehidupan ini. Dan cara hidup itu namanya adalah percaya kepada Yesus. Cara hidup itu artinya adalah pikul, saudara harus pikul salib tersebut. Justru kalau engkau pikul beban kehidupan ini dan mengaku bahwa engkau yang bertanggung jawab, alias engkau orang berdosa. Kalau kita tidak mau mengaku bahwa kita yang bertanggung jawab, kalau kita tidak mau mengaku bahwa kita biang keroknya, bahwa kita penjahatnya, bahwa kita orang berdosa. Kalau saudara tidak mau mengaku engkau orang berdosa, tidak ada penebusan, tidak ada keselamatan. Satu-satunya agama yang paling ngotot menitik beratkan pentingnya pengakuan dosa, pentingnya kita mengaku bahwa kita adalah orang berdosa, dan tanpa itu tidak ada keselamatan. Agama itu namanya Kristen. Yang setuju katakan amin. Dan itulah jalan hidup yang melegakan, yang dapat menetralkan tragedi kehidupan ini. Kita teruskan. Pengkhotbah 2 ayat 17, Salomo bilang, aku membenci hidup, lanjut. Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Segala sesuatu adalah apa? Salomo katakan, nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Apa gunanya hidup? Ya, apa gunanya jalani esok hari dan harapkan hari esok kalau semuanya adalah nggak bermakna. Dan yang ngomong ini bukan orang susah, yang ngomong ini bukan orang yang pengangguran, yang ngomong ini adalah orang yang paling berhikmat, yang ngomong ini adalah orang yang paling kaya. Betul atau tidak saudara? Dia paling kaya. Jadi kalau orang yang berkualitas seperti itu saja bisa mengalami semuanya itu, apalagi kita. Apa benteng yang dapat kita andalkan untuk melawan tragedi dari eksistensi tersebut, yang dapat menetralkan godaan untuk jahat, yaitu untuk membenci kehidupan. Di balik semua kejahatan, saya percaya, di balik semua kejahatan ada sebuah kebencian terhadap kehidupan yang terselubung. Di balik semua kejahatan ada kemarahan terhadap Tuhan. Karena Kain tidak marah sama Habel, Kain marah sama Tuhan. Betul atau tidak saudara? Sebetulnya Kain marah sama Tuhan. Dia marah karena persembahannya ditolak oleh Tuhan. Dia marah dan dia lampiaskan kepada Habel.
Saya percaya apa yang dilakukan oleh orang Thailand tersebut, saudara, adalah pelampiasan. Dia marah terhadap kehidupan. Dia benci terhadap kehidupan. Dan dia lampiaskan terhadap anak-anak yang tidak berdosa. Itu kenapa kita butuh salib Yesus. Sekarang kita lihat ayat selanjutnya, Pengkhotbah 2, ayat 18. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Kita perhatikan ayat 17, dia membenci kehidupan. Ayat 18, dia membenci jerih payah, ya. Dia membenci rutinitas, membenci aktivitas. Saudaraku yang terkasih, ini adalah kondisi kejiwaan yang sangat berbahaya. Dan ayat yang ke-20, baca lagi satu ayat lagi, David, ayat 20. Dengan demikian aku mulai putus asa. Mulai apa, saudara? Putus asa. Ya, tadi dia benci hidup, dan ayat 20 dia bilang dia putus asa. Lanjut. Terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ya, dia mulai putus asa. Dan saya mau jelaskan kepada saudara apa maksudnya membenci kehidupan. Ya, ini kebencian yang sangat dalam. Ini adalah berseteru dengan kehidupan, berseteru dengan Tuhan, dan kita hanya dapat didamaikan oleh salib Yesus. Ya, dan orang Thailand yang saya singgung tadi, saudara, dia bunuh orang yang dia tidak kenal, dan pilihan korbannya sangat unik, yaitu anak-anak kecil. Kalau orang tidak suka anak kecil, mau bunuh anak kecil, itu bahaya sekali. Karena kita tahu anak kecil adalah yang paling berbahagia. Mereka belum tahu yang baik dan yang jahat. Katakanlah mereka masih di Taman Eden, katakanlah istilahnya demikian. Mereka belum sadar diri sepenuhnya. Dan dosa juga belum diperhitungkan atas mereka, karena mereka belum tahu yang baik dan yang jahat. Dan orang ini membenci innocence tersebut, ketidakberdosaan tersebut, dan dia mau lukai. Dan akhirnya nyawanya orang yang paling tidak layak untuk mengalami penderitaan. Di atas kayu salib, gap ketidakadilannya itu sangat besar. Karena orang yang paling tidak berdosa mengalami penderitaan yang paling besar. Jadi gap ketidakadilannya paling besar. Betul atau tidak, saudara? Kalau di sebelah kiri dan kanan Yesus, itu pencuri yang disalib. Dan tentu kita tidak mau ada orang yang menderita, tetapi yang di sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus, saudaraku, ya, gap ketidakadilannya tidak terlalu besar lah, karena mereka adalah orang berdosa sama seperti saudara dan saya. Kita adalah orang berdosa, kita layak untuk dihukum, tapi Yesus tidak layak untuk dihukum. Yang setuju katakan amin. Anak kecil tidak layak untuk dihukum. Betul atau tidak? Anak kecil tidak layak diperlakukan seperti itu. Bahkan di penjara sekalipun orang-orang kriminal tahu hal ini. Ya, yang paling hina di penjara itu adalah orang-orang yang pedofil, yang melukai anak kecil, atau pemerkosa misalnya, yang melukai wanita dan anak-anak, yaitu orang-orang yang lemah. Apa yang saya maksud dengan membenci kehidupan? Saudaraku, membenci kehidupan ini kebencian yang sangat dalam. Karena kalau saudara melukai saya misalnya, saudara lukai saya kesel sama saudara, wajar nggak? Wajar nggak? Wajar, itu masih wajar lah ya. Kalau saudara kesel sama tetangga saudara karena dia melukai saudara, atau nggak balikin uang saudara yang dia pinjam dan lain sebagainya, saudara kesel sama orang lain karena ada alasannya, itu bukan kebencian yang saya maksud, saudara. Itu bukan kebencian yang saya maksud. Kebencian sama kehidupan adalah, kalau saudara benci sama kehidupan, saudara tidak marah sama satu dua orang, saudara marah sama semua orang. Mengerti maksud saya? Orang semacam ini bahaya, jangan deket-deket sama orang kayak gini. Orang kayak gini senggol bacok. Betul, saudara? Karena dia marah sama semua orang, dia mau balas dendam sama semua orang. Ya, dan ini adalah sindrom yang sangat berbahaya. Dan saya percaya obatnya hanya salib Yesus. Obat terhadap tragedi kehidupan, obat terhadap kebencian terhadap kehidupan ini. Jadi yang saya maksud dengan membenci kehidupan, saudara harus tahu, ini bukan kebencian yang
yang definisinya seperti yang kita pikirkan secara sehari-hari, ya. Bukan itu yang saya maksud, kesel sama ini orang, benci sama ini orang, bukan itu yang saya maksud. Orang yang benci kehidupan tidak marah, tidak benci terhadap 1-2 orang, tapi dia benci sama semua orang, ya. Dia marah sama semua orang. Dan saudara dapat menemukan, ya, roh Kain terdapat di dalam sentimen yang seperti itu. Dan Raja Salomo di sini tidak malu-malu, saudara. Dia berusaha cari makna dalam segala hal. Dia berusaha cari makna dengan kesenangan, bahkan dengan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Kita lihat Pengkhotbah 2, kita lihat ayat 8 sampai 11, tolong dibaca lagi Bro David. Pengkhotbah 2 ayat 8 sampai 11, silakan. Perhatikan apa yang Salomo lakukan. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak undik. Ini Salomo kumpulkan kekayaan, dan dia nggak malu-malu di sini, saudara. Dia koleksi, ya, dia koleksi perempuan, ya. Dia koleksi musik yang terbaik. Zaman dulu belum ada CD, CD mah kuno banget, saudara, ya. Zaman dulu belum ada YouTube, ya, belum ada Apple Music. Bagaimana dia mendengarkan musik dan dia hibur dirinya? Dia borong penyanyi, betul nggak? Dia borong itu grup-grup musik, nyanyi, buat dia lari kepada kesenangan. Dan ketika dia lakukan hal tersebut, semuanya tambah kosong, semuanya tambah hampa, semuanya adalah kesia-siaan dan tanpa makna dan tanpa arti. Lanjut ayat selanjutnya, ayatnya yang ke-9, Pengkhotbah 2 ayat 9. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Lanjut. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Perhatikan, dia nggak malu-malu. Dia bilang, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang apa yang dia lihat itu dia ambil, apa yang dia lihat dia beli, ya. Dia tidak menahan dirinya, tidak ada pengendalian dirinya. Dan apakah kesenangan tersebut dapat mentolerir tragedi dari kehidupan ini? Justru semuanya akan tambah hampa, semuanya akan tambah kropos, semuanya akan tambah kosong. Dan dia berkata semuanya adalah sia-sia. Dan seperti yang saya katakan, kalau kita hidup tanpa makna, miskin arti, maka godaan untuk berbuat jahat begitu besar. Dan kalau kita membenci kehidupan ini, maka saudaraku, itu selangkah lebih dekat dari bunuh diri menurut saya, atau untuk balas dendam dan lampiaskan kemarahan terhadap kehidupan adalah pelampiasan kemarahan yang sebetulnya suka tidak suka, diakui tidak diakui, itu adalah kemarahan terhadap Tuhan. Orang yang marah terhadap sesama, sebenarnya ada kemarahan laten yang terselubung. Dia marah terhadap kehidupan, dia marah terhadap Tuhan, dia marah terhadap penciptanya. Lanjut. Ayat berapa? 10. Ya. Sebab hatiku bersuka cita karena segala jerih payahku. Itulah buah jerih segala payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Semuanya adalah sia-sia. Saudaraku, cara hidup yang sebagaimana, yang dapat memberikan kepada kita kelegaan, yang dapat memberikan hidup kita makna dan arti. Cara hidup itu adalah pikul kuk yang Tuhan pasang. Dan belajar daripadaku, Yesus katakan, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat
ketenangan. Dan jiwa kita akan mendapatkan kelegaan. Katakan bersama saya, kelegaan. Saya percaya obat penawar dari tragedi kehidupan bukan kesenangan, bukan kekayaan, bukan deposito. Karena kalau kita cari makna hidup dari semua hal yang hampa tersebut, maka kekosongan dalam jiwa kita akan tambah kropos. Dan makin kita merasa dikhianati, saudara, oleh kehidupan ini. Dan kita akan semakin marah terhadap kehidupan ini. Cara hidup tersebut Yesus sudah tunjukkan kepada kita. Karena kalau saudara mau hidup untuk diri sendiri, hidupmu akan tambah kosong. Betul atau tidak, saudara? Seperti Salomo kumpulkan kesenangan dan kekayaan, hidupnya tambah tidak bermakna. Orang yang hidupnya hanya untuk diri sendiri adalah orang yang paling gampang stres dan paling gampang depresi. Orang yang hanya hidupnya mencari kesenangan, itu hidupnya justru paling kosong dan paling tidak bermakna, dan ujung-ujungnya nanti akan membenci kehidupan ini. Saya bersyukur kepada Tuhan, Gereja Tiberias, Tuhan pakai khususnya lewat hidup dan pelayanan mendiang Pendeta Pariaji, ya, dan banyak kesaksian yang unik, saudaraku, ya, mengenai dalam pelayanan beliau. Ada orang-orang yang mau bunuh diri, tapi mimpi ngelihat muka beliau dan tidak kenal siapa beliau, bahkan beberapa bukan orang Kristen, tapi lihat muka beliau dan dalam mimpi tersebut dikatakan jangan bunuh diri, nak. Dan akhirnya datang ke gereja nggak sengaja, nyasar ke sini dan ngelihat orang yang berbicara di mimbar. Dan ini yang saya lihat dalam mimpi. Ya, ada juga orang yang bersaksi dia mau bunuh diri dan dia nyasar di sini. Lalu dia duduk di belakang. Lalu dia bilang, tiba-tiba Pak Pariaji datang kepada dia dan kasih dia khusus perjamuan kudus. Dan dia mengurungkan niatnya. Dia tidak mau bunuh diri karena kejadian tersebut. Dan ketika Pendeta Pariaji diberitahu, Pendeta Pariaji bilang, kayaknya nggak mungkin saya ke situ. Saya juga nggak kenal ini orang siapa, ya. Kayaknya nggak mungkin saya ke belakang dan saya kasih. Mungkin Tuhan pakai roh saya, Pak Pariaji katakan. Ya, dan Pak Pariaji dalam hidupnya Tuhan izinkan, ya, melalui banyak hal, melalui banyak penyakit dan penderitaan, dan Tuhan lepaskan. Dan Pak Pariaji pernah waktu muda, dia pernah mengalami migrain. Dan migrain itu sangat membuat dia menderita. Dan bahkan dokter berkata bahwa di otaknya ini ada virus. Dan dia harus dioperasi. Di mana persentase keberhasilan operasi tersebut sangat kecil. Dan kalau migrainnya itu kambuh, dia akan benturkan, ya, kepalanya di tembok. Dan bahkan dia berpikir, apa gunanya hidup ini kalau dia terus-menerus menderita. Bahkan pernah bersaksi, ya, pernah terbesit keinginannya untuk akhiri nyawanya karena penderitaannya. Tapi Tuhan lepaskan, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan pakai hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya itu adalah hidup yang penuh dan bermakna. Dan hidup yang bermakna adalah pikul salib. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara hanya hidup untuk diri sendiri dan cari kesenangan diri sendiri, hidupmu tambah kosong. Tapi kalau engkau pikul salib, kau pikul kuk tersebut, kau pikul beban kehidupan tersebut, dan kau tidak salahkan siapapun. Karena kalau saudara pikul salib, kau tidak boleh salahkan siapapun. Yang setuju katakan amin. Pikul salib artinya you yang tanggung. Kau nggak bisa salahkan orang lain, kau nggak bisa salahkan pemerintah, kau nggak boleh salahkan suku lain, agama lain, ras lain. Tapi justru kalau kau pikul beban kehidupan tersebut, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Dan justru dengan memikul beban tersebut, mujizatnya adalah, saudaraku, beban kehidupan akan semakin enteng dalam hidupmu.
kalau engkau mau memikulnya dan hidup seperti Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya undang worship leader, saya undang imam, pemusik. Kita siapkan diri kita untuk mau terima tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita terima perjamuan kudus, kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan, kalau ku hidup bagimu. Sebab cara hidup yang dapat menetralkan tragedi kehidupan. Dan saya percaya itu tujuan hidup kita, saudara. Adalah cari cara hidup tersebut, cari jalan tersebut. Karena ada jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ada jalan yang hanya akan memperburuk semuanya. Yang setuju katakan amin. Ada jalan seperti itu dan kita nggak perlu diajar untuk menghancurkan segalanya. Kita nggak perlu diajar untuk memperburuk keadaan. Tapi ada jalan yang kalau engkau jalani justru akan memperingan dan menetralkan tragedi kehidupan tersebut. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Tuhan. Silakan. Dari awal. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Angkat tanganmu di depan Tuhan dan katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan-Mu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan-Ku dari kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan-Ku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan-Ku dari kasih-Mu. Bila musik mengiringi dengan lembut kita dalam hadirat Tuhan, saudaraku yang terkasih, ada cara hidup yang sedemikian rupa sehingga ketika engkau menjalaninya, kau dapat mentolerir segala kefanaan, keterbatasan, bahkan penderitaan hidup ini. Kita mengetahui ada cara hidup di mana kalau engkau menjalaninya, semuanya akan lebih buruk lagi, semuanya akan lebih parah, semuanya akan lebih hancur lagi, dan manusia tidak perlu diajar untuk cara hidup yang sedemikian. Tapi ada jalan hidup yang harus diwahyukan, yang turun dari surga, yaitu pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus.
Dan kalau engkau jalani cara hidup tersebut, engkau pikul salib, maka keberadaan hidup ini dan segala penderitaannya, bahkan kefanaannya, engkau berdamai dengannya, kau menerimanya dengan lapang dada, bahkan kau melihat hidup ini sebagai anugerah yang paling indah, kasih karunia yang paling indah. Tapi kalau kita melihat hidup ini tidak bermakna dan sia-sia, maka kita dapat membenci hidup ini dan kita dapat mengutuk kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih, hari ini jika engkau berkata, saya mau pikul salib, karena salib akan menetralkan tragedi kehidupan ini, karena salib akan mendamaikan saya dengan Tuhan. Salib mendamaikan saya dengan kehidupan dan membuat saya berdamai dengan keberadaan saya. Dan jika itu doamu hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya aku adalah generasi minyak dan anggur yang tidak dirusakkan. Hari ini aku percaya ketika aku pikul salib Kristus, semuanya akan lebih baik. Aku akan mendapat kelegaan dan jiwaku mendapat ketenangan. Aku percaya ketika aku pikul salib ada jalan keluar, ada mujizat. Ketika aku pikul salib, aku berdamai dengan kehidupan ini, dengan keterbatasanku, dengan kefanaanku, bahkan dengan realita penderitaan ini. Aku percaya ada kuasa, ada mujizat dalam salib Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan dengan lebih sungguh, katakan, dalam Ku hidup, jadikan ini doamu, katakan, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Kami hidup bagimu Tuhan. hidup bagimu. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa, dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh mendengar, kami boleh diajar, ditegur, dikuatkan, dididik oleh firman Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berubah bagi setiap kami. Dunia tak akan pernah bisa menjauhkan setiap kami dari kasih Tuhan. Matikan firman dalam setiap hari kami, ajar kami, tegur kami. Kami tidak hanya cakap mendengar, kami boleh cakap melakukan firman Tuhan. Ucap berkat buat hamba-Mu terkasih Bapak Dr. Aristo Pariaji. Kami doa bersama keluarga, bersama tim melangkah melayani. Nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Ada banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan di pagi hari ini kami akan membawa persembahan kami. Berkati tangan yang memberi, tidak kekurangan, selalu naik jadi kepala, tidak pernah turun. Apa yang dikerjakan di bawah Tuhan Yesus pasti berhasil. Dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang mengubahkan kami, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang disayang Tuhan, Tiberia, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan yang paling tinggi buat Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh kembali duduk. Terima kasih banyak buat persembahan yang jemaat memberikan di pagi hari ini. Tuhan Yesus balas berlipat-lipat kali ganda. Kita bangkit berdiri bersama-sama, sambut yang terbaik. Tubuh dan darah Tuhan Yesus menyucikan, menyembuhkan, menyempurnakan setiap kita. Bersama-sama bangkitkan iman percaya kita. Kita sambut yang terbaik dari Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tercurah bagi kami. Bersama-sama sambut tubuh
menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan, menyucikan, menyembuhkan setiap kami Tuhan. Menyucikan kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas salib. Kau berikan hidupmu, nyawamu ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti anggur adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah Imam Besar Agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang pertama yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib, tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka, kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutub, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Setelah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termaterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan setiap organ, jaringan, sistem dalam tubuhku, sempurna paru-paru, pernafasan, sempurna imunitas, antibodi sempurna. Kami tolak COVID-19, varian apapun atasku dan keluargaku. Dalam nama Yesus, kami doa pencernaan, peredaran darah sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat. Dalam nama Yesus, kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana
bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak selalu baru. Kami percaya dengan tubuh darah Yesus berkat kami lebih dari itu. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi. Lunas bulan ini kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Dengan tubuh darah Tuhan Yesus kembali, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita naikkan syukuri harapan Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, menyempurnakan setiap kami. Kita bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Mari kita percaya, sepakat, kita angkat minyak urapan ini. Setiap saudara di Tiberas Gading Nias maupun di rumah masing-masing, kita angkat minyak urapan bersama. Sama-sama kita berdoa, sama-sama kita katakan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kening, atas dahi saudara, atas bagian tubuh yang sakit, dimanapun kau berada, dan percaya hari ini engkau sudah diurapi kuasa Tuhan atasmu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala pergumulan, permohonan anak-anak-Mu. Berkati Ibu Rosa, diberkati Pak Andreas Alfianto, Ibu Retna Sitomorang, dan Rebecca diberkati, Ibu Festi, Ibu Farida di Makassar, Ibu Yanti, Ibu Teresia, Ibu Elizabeth diberkati. Kami doa berkati Ibu Julia dan keluarga, berkati Ibu Meni dan keluarga, berkati Pak Alex dan keluarga, Bu Marta di Sunter, juga Ibu Yvonne dan omanya Adit diberkati, selalu sehat. Kami doa setiap kami yang seperjamuan ya Tuhan, kami berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Kami doa bersyafaat, berkati gerejamu, berkati gembala sidang, Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, penuh mujizat untuk memimpin gerejamu. Kami serahkan ibadah perayaan Natal besar-besaran di Gelora Bung Karno 3 Desember 2022 akan dipenuhi jiwa-jiwa, ratusan ribu jiwa akan diselamatkan, akan disembuhkan, menerima kuasa Tuhan. Kami doa ya Tuhan semuanya akan lancar. Kami doa lewat acara Natal tersebut jiwa-jiwa dimenangkan Indonesia. Diberkati Tuhan, berkati Bro Sony, juga Bro Alfredo dan tim singer, Bro Renaldi dan imam pemusik, adik-adik choir. Tuhan Yesus berkati guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati urapi Pak Ronald dan rekan-rekan kerja, juga bagian media. Kami doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuaian di akhir zaman. Sebelum kami tinggalkan tempat ini ya Tuhan dan tutup ibadah ini, kami terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarecha Adonai v'yish merecha, Yair Adonai panav elecha v'chun necha.
Yisa Adonai panav elecha v'yashem necha. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahtera untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu,